Pak Cebene, masih dalam suasana terpilihnya paus yang baru, ya. Ada kegembiraan dari orang Katolik karena ada paus baru. Kegembiraan ini begitu meluap-luap sampai akhirnya mencuri perhatian banyak orang yang bukan Katolik juga. Nah, saya menemukan satu komentar yang menurut saya menarik untuk dibahas sebagai materi pembelajaran kita. Dia bilang begini, Kristuslah dasar dari gereja, bukan Petrus. Supaya jelas, Kristuslah yang menjadi kepala gereja, bukan Petrus, katanya. Untuk saya menarik, mengapa? Dan saya jawab komentar itu ya. Saya berharap yang menulis ini adalah seorang awam. Sebab kalau dia adalah seorang yang menyebut diri pengajar iman, dan dia mengkonfrontasikan posisi Kristus dengan Petrus di dalam gereja, dia harus pertama-tama membekali dirinya dulu dengan pengetahuan. Artinya harus mempelajari dulu posisi Petrus dan posisi Kristus di dalam gereja. Dan tidak pernah dikatakan posisi Petrus itu untuk pada level yang sama menggantikan Kristus di dalam gereja. Tidak pernah itu. Nah, karena begini logika berpikirnya. Paus itu dikenal sebagai pengganti Petrus, gitu ya. Dan kita meyakini itu. Pengganti Petrus ini dalam posisi dalam gereja institusional ini, gitu ya. Nah, ketika Paus menggantikan Petrus, kita tidak dalam level melihat Paus sebagai pengganti Yesus. Bahwa dikatakan Paus ini adalah wakil Kristus di dunia, bukan mau mengatakan dia pada level yang sama. Nah, makanya saya bilang tadi di awal, ini bagus sebagai pembelajaran supaya kegembiraan orang Katolik karena memiliki paus yang baru adalah kegembiraan yang tetap pada jalurnya, gitu ya. Bahwa kesatuan kita dengan paus ini adalah karena Kristus sebagai kepala. Kita nggak punya ide siapa akan terpilih menjadi paus. Tetapi puluhan ribu orang sudah berkumpul di Piazza San Pietro. Orang, bahkan juta saya pikir di seluruh dunia, berusaha menyaksikan lewat media sosialnya siapa paus ini, dengan rasa ingin tahu. Kami akan punya paus baru, Habemus Papam. Tanpa pertama-tama dikuasai oleh perasaan ingin tahu siapa, gitu ya. Yang terutama adalah ada kegembiraan, ini pausku yang akan diumumkan, ini namanya akan menjadi pausku, gitu. Nah, kegembiraan ini tetap terarah kiranya dengan memikirkan bahwa Yesus Paus itu adalah pengganti Petrus yang mewakili kehadiran Kristus yang tidak lagi bersama kita secara fisik di dunia ini, tetapi tidak menggantikan posisi Kristus sebagai dasar, kepala, tujuan, segalanya yang baik, yang indah tentang gereja. Tidak. Itu ya. Nah, mungkin akan ada terminologi yang bisa kehilangan makna kalau hilang konteksnya. Misal, ketika kita sebut paus ini adalah kepala gereja. Gereja institusional ini, dia yang memimpin, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara soal kepala sebagai satu tubuh dan gereja sebagai kerajaan, bagian dari kerajaan Allah, kita katakan, kita sebut bagian karena kita bicara soal gereja yang institusional ini, tanpa bermaksud membedakannya gereja sebagai kerajaan Allah. Itu berbeda ketika kita bicara Yesus sebagai kepala, gitu ya. Nah, meskipun terminologi yang dipakai bisa saja sama, maka Kristus sebagai kepala gereja dengan Paus sebagai kepala gereja Katolik itu bisa dibedakan kalau kita memiliki konteksnya. Dan satu hal lagi, sensus, punya rasa, gitu loh. Kalau saya punya rasa cinta pada gereja dan pada Kristus, dan kemudian tampak dalam gereja, pasti saya bisa bedakan itu posisi paus dengan posisi Kristus, gitu ya. Berbeda tetapi tidak bertentangan. Maka saya bilang tadi, posisi Petrus dengan posisi Kristus jangan dikonfrontasikan. Nah, beberapa ayat tentang ini. Kristus adalah kepala gereja. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dia telah diberinya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini ditulis oleh Paulus, refleksinya tentang Kristus dan gereja. Juga ditulisnya kepada jemaat di Kolose. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, lihat, ada pembahasan ini sebenarnya kalau dimaknai secara pemikiran duniawi kita bisa saja berbeda ya. Kadang dia disebut sebagai anak sulung. Sulung dari antara siapa? Lalu dia disebut sebagai kepala. Kepala dia itu bukan dari antara gitu ya. Dalam arti tidak pada level yang sama, ada di atas sana. Tetapi dia menjadi salah seorang dari kita, katanya lagi. Nah, pembahasan ini, terminologi manusiawi ini, antropomorfis ini, bentuk-bentuk manusia supaya bisa kita mengerti ini bisa kita maknai kalau kita punya sensus, punya rasa. Oke, yang mau disampaikan adalah bahwa Allahku ini adalah Allah orang hidup, dan Dia sendiri hidup, tinggal bersama kami, menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kami untuk menggembalakan kami, memberi kami harapan, mendorong kami dalam keputusasaan kami, dan menginspirasi kami dalam masa-masa sulit dan percaya akan kebangkitan yang mengartikan kemenangan atas maut. Nah, panjang kata yang bisa kita katakan, tetapi terutama kalau kita punya sensus, kita nggak perlu mengkonfrontasikan ini. Maka biarlah kegembiraan akan adanya paus baru ini benar-benar kegembiraan untuk semua orang gitu ya. Teman-teman Protestan kalau mau bergembira juga bisa, syukur, masih ada kepala yang major boleh dikatakan untuk dunia ini, yang dipercaya untuk berbicara tentang Kristus, yang didengar oleh lebih banyak orang gitu. Kalaupun kamu menganggap, pastor saya pun, pendeta saya pun selevel dengan paus ini, kalaupun kamu menganggap itu oke, itu keyakinanmu gitu ya. Dalam arti, kita kan semua bisa menjadi wakil Kristus di dunia ini. Oke, bisa. Tetapi kita bisa bersyukur bersama-sama bahwa ada satu sosok yang perhatian kepadanya di dunia ini lebih luas, dan pengaruhnya kiranya lebih jangkauannya lebih lebar. Dan ketika dia berbicara tentang Yesus, dia lebih didengar karena pengaruhnya tadi. Kalau kamu merasa di hadapan sama kita level, ya kita semua sama-sama manusia, tetapi kita bicara soal gereja yang berjalan di dunia ini, yang sama-sama berjalan, dan itu kita syukuri. Jangan sampai perasaan-perasaan yang tak baik menguasai hati dan pikiran sampai mencoba membuat stroman falasi lagi ya. Katolik ini menyamakan Yesus dengan Petrus dan penggantinya yang adalah paus itu. Tak pernah Katolik memikirkan itu, bahwa Yesus paus ini untuk menggantikan pada posisi yang sama Yesus itu. Tidak pada posisi yang sama. Pace bene.